Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagi pasangan suami istri, kehadiran seorang anak merupakan hal yang amat didambakan. Ketika istri sedang mengandung, hal yang membuat penasaran adalah jenis kelamin anak, entah perempuan atau laki-laki. Ternyata jenis kelamin calon bayi bisa ditentukan sesuai keinginan. Lantas, bagaimana cara suami istri bisa mengatur jenis kelamin calon bayi? Apakah ini sejalan dengan penjelasan Al-Quran? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sperma suami menentukan jenis kelamin anak. Sebagian orang meyakini bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh sel-sel dari sang ibu. Akan tetapi, penelitian membantah anggapan tersebut. Sel-sel sperma dari prialah yang menentukan jenis kelamin pada anak. Sains menjelaskan, keajaiban penciptaan manusia berawal dari bersatunya sel telur ibu dan sperma ayah. Penggabungan kedua sel inilah yang membentuk janin. Untuk diketahui, sel telur perempuan hanya mengandung kromosom X, sementara sperma laki-laki mengandung 2 kromosom, yaitu X dan Y. Kromosom inilah yang menjadi penentu utama jenis kelamin anak. 2 dari 46 kromosom yang menentukan bentuk seorang manusia diketahui sebagai kromosom kelamin. 2 kromosom ini disebut XY pada pria dan XX pada wanita. Penamaan kromosom X dan Y didasarkan pada bentuk kromosom yang menyerupai X dan Y. Kromosom Y membawa gen-gen yang mengkode sifat-sifat kelelakian, sedangkan kromosom X yang ada dalam sel telur ibu membawa gen-gen yang mengkode sifat-sifat kewanitaan. Pembentukan janin berawal dari penggabungan silang salah satu dari kromosom pada pria dan wanita. Pada wanita membawa kromosom X. Sebaliknya, sel kelamin seorang pria menghasilkan 2 sel sperma yang berbeda. Satu berisi kromosom X dan yang lainnya berisi kromosom Y. Saat proses pembuahan terjadi, sel sperma yang mengandung kromosom X bersatu dengan sel telur yang juga mengandung kromosom X. Maka anak yang dihasilkan akan berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, apabila sel sperma yang mengandung kromosom Y membuahi sel telur, maka anak yang dilahirkan akan berjenis kelamin laki-laki. Al-Quran jelaskan penentuan jenis kelamin anak. Ilmuwan telah mengungkap fakta ilmiah tentang penentuan jenis kelamin anak. Namun jauh sebelum itu, kitab suci Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia, termasuk hal yang menentukan jenis kelamin janin. Temuan ilmiah tentang jenis kelamin anak ditentukan dari sperma sang ayah. Hal ini pun sejalan dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan." Al-Quran, Surah Al-Qiyamah, ayat 37 hingga 39. Dari ayat ini menjelaskan bahwa sejumlah kecil sperma ditunjukkan berasal dari laki-laki. Maka dari itu, sperma laki-laki lah yang paling berpengaruh pada penentuan jenis kelamin. Terdapat pula ayat lain yang menegaskan fakta ilmiah tentang jenis kelamin anak-anak lebih dipengaruhi dari sel pria daripada wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan." Al-Quran, Surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Pada budaya-budaya tertentu, melahirkan bayi perempuan merupakan aib memalukan bagi keluarga, dan si ibulah yang dipersalahkan. Sebaliknya, melahirkan anak laki-laki dianggap kehormatan dan kebanggaan, maka ibu dianggap telah menunaikan tugas dengan baik untuk melestarikan garis keturunan. Padahal kenyataannya sebaliknya, pihak ayahlah yang bertanggung jawab atas penentuan jenis kelamin bayi. Terlepas dari itu, Allah yang maha besar, yang maha menentukan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang mengetahui apa-apa yang berada di dalam rahim." Al-Quran, Surah Luqman ayat 34. Nah, sahabat beriman, proses pembuahan sampai penentuan jenis kelamin
sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Hal itu pun sejalan fakta ilmiah. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa manusia harus mempelajari tentang dirinya sendiri dan bagaimana ia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah." Al-Quran, Surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 2. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.